Perkenalkan, nama saya Cindy Novita, saya dari SMK Muhammadiyah 5 Srono, kelas 12 TKJ. Dan perkenalkan, rekan kerjasama saya bernama Saya Sylvia Wulandari, 12 TKJ SMK Muhammadiyah 5 Srono. Kami berdua akan membuat video praktek konfigurasi VLAN dan hotspot. Tonton sampai habis ya. Sebelum saya mempraktekkan langsung konfigurasi MikroTik VLAN dan hotspot, saya akan menjelaskan topologi jaringan dan alat apa saja yang saya gunakan. Alat-alat yang saya gunakan diantaranya modem, MikroTik 1, MikroTik 2, komputer, laptop, handphone, dan juga kabel LAN. Topologi jaringan yang saya gunakan di sini ada modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital sehingga kita bisa terhubung ke jaringan internet. IP modem adalah IP statis yaitu 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0. Kabel dari modem kita hubungkan ke Ether 1 MikroTik 1. Fungsi MikroTik yaitu sebagai access point, internet gateway, autentikasi jaringan, dan mengatur firewall, atau lebih tepatnya untuk memanajemen jaringan. Ether 1 MikroTik 1 kita beri IP kelas C dengan IP 192.168.1. nomor absen /24, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1. Untuk VLAN 1 saya menggunakan kelas B dengan IP 191.168.10.1/24, subnet 255.255.0.0. VLAN 2 saya menggunakan kelas A dengan IP 20.20.20.1/24, subnet 255.0.0.0. Untuk hotspot saya menggunakan kelas C dengan IP 192.168.30.1/24, subnet 255.255.255.0. Klien hotspot akan mendapatkan IP secara otomatis yaitu IP kelas C dengan IP 192.168.30.2, subnet 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.30.1. Untuk gateway klien hotspot ini kita dapatkan dari hotspot yang telah kita setting secara manual. Untuk gateway dari Ether 1 ini kita dapatkan dari modem. Setelah selesai menyeting MikroTik 1, kita hubungkan Ether 2 ke Ether 1 MikroTik 2. Setelah itu kita akan menyeting MikroTik 2. Setelah kita selesai menyeting MikroTik 2, kita akan mencoba VLAN yang telah kita setting tadi bisa atau tidak dicoba. Cara mencobanya yaitu kita hubungkan Ether 2 ke komputer klien VLAN 1 yang akan mendapatkan IP 191.168.10.2, subnet 255.255.0.0, gateway 191.168.10.1. Untuk VLAN 2-nya kita hubungkan Ether 3 ke laptop yang akan mendapatkan IP kelas A dengan IP 20.20.20.2, subnet 255.0.0.0, gateway 20.20.20.1. Sekian penjelasan topologi jaringan dan alat apa saja yang saya gunakan. Thank you for listening to me. The next is practice of konfigurasi VLAN and hotspot. Sebelum kita menyeting MikroTik 1, kita hubungkan dulu kabel ini ke Ether 4. Lalu kita hubungkan ini ke laptop. Setelah memastikan kabel terhubung dengan benar, kita lanjutkan settingan di Winbox. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Kita klik MAC address, lalu connect. Karena sebelumnya di sini ada settingan, lebih baik kita reset dulu. Kita pilih sistem, lalu reset konfigurasi. Karena tidak ingin di backup, kita pilih yang dua ini ya. Kita centang yang dua bawah. Lalu reset konfigurasi. Kita tunggu minimal 3 menit.
Setelah muncul, kita konekkan kembali, kita klik MAC address lalu connect. Lalu kita pilih interface, kita tambahkan VLAN. Untuk VLAN 1 kita beri ID 10. Kita arahkan interface-nya ke Ether 2. Kita tambahkan lagi VLAN 2, kita beri VLAN ID 20. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Setelah selesai, kita hidupkan VLAN-nya. Lalu klik 2 kali, kita ke wireless. Modenya kita ganti AP Bridge. SSID-nya kita ganti nama kita sendiri. Setelah selesai, kita lanjutkan settingan berikutnya, kita pilih IP lalu address. Kita tambahkan IP untuk Ether 1. Ether 1 saya menggunakan kelas C dengan IP titik nomor absen ya, nomor absen saya 11. Kita arahkan ke Ether 1. Lalu kita tambahkan lagi. Untuk VLAN 1 saya menggunakan kelas B dengan IP kita arahkan ke VLAN 1. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 2, saya menggunakan kelas A dengan IP kita arahkan ke VLAN 2. Lalu kita tambahkan lagi untuk VLAN-nya, saya menggunakan kelas C dengan IP kita arahkan ke VLAN. Setelah selesai di address, kita lanjutkan lagi untuk settingan. Kita pilih IP, kita pilih DHCP server. DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Konfigurasi Protokol yang berfungsi memberikan IP secara otomatis. Kita pilih DHCP setup. Kita pilih VLAN 1. Kita next sampai selesai. Lalu kita pilih lagi VLAN 2. Saya ulangi lagi ya. Kita pilih VLAN 2. Kita next sampai selesai. Setelah selesai, kita lanjutkan lagi, kita pilih IP, lalu DNS. DNS adalah Domain Name System yang berfungsi sebagai menyimpan sebuah informasi data domain dalam jaringan. Kita masukkan DNS Google, yaitu kita centang yang bawah ini. Lalu kita lanjutkan lagi, pilih IP, lalu firewall. Fungsi firewall untuk melindungi dari berbagai jenis serangan komputer asing. Kita pilih NAT lalu plus. General, kita pilih out interface yaitu Ether 1. Actionnya masquerade ya. Lalu kita ke routers, kita tambahkan, kita isi gateway-nya. Lalu apply, oke.
Setelah selesai, kita pilih IP lalu hotspot. Untuk servernya, lalu kita pilih hotspot setup, kita arahkan ke WLAN, kita next, kita isi. Lalu server profil, kita pilih yang bawah, cookiesnya dihilangkan ya. Lalu user profil kita tambahkan. Kita beri 2 saja, rate limitnya lalu ke user kita tambahkan guru dengan password. Profilnya kita pilih guru yang sudah kita beri rate limit 5M atau 5 MB, lalu apply, lalu OK. Untuk settingan pertama sudah selesai. Saya harap kalian semua paham. Kita akan lanjutkan ke settingan yang kedua. Sebelum menyetting Mikrotik 2, kita hubungkan dulu kabel ini ke Ether 5, lalu kita sambungkan ini ke laptop. Oke, setelah selesai settingan 1, kita lanjutkan lagi untuk settingan 2. Buka aplikasi Winbox. Kita klik MAC address, lalu connect. Karena sebelumnya masih ada settingan, lebih baik kita reset dulu. Kita pilih sistem, lalu reset konfigurasi. Kita tunggu minimal 5 menitan atau 3 menit. Setelah muncul, kita klik lagi MAC address, lalu connect. Kita setting kembali yaitu brick. Kita arahkan ke brick, lalu kita tambahkan brick 1, lalu apply, OK. Lalu kita ke port, kita tambahkan Ether 1. Kita tambahkan lagi Ether 2. Kita tambahkan lagi Ether 3. Lalu kita ke switch. Kita pilih VLAN-nya. Kita tambahkan. Kita beri VLAN ID 10. Portnya kita arahkan Ether 1 ke Ether 2. Kita tambahkan lagi VLAN ID 20. Kita arahkan Ether 1 ke Ether 3. Lalu kita pilih port Ether 1. VLAN modenya kita ganti secure. VLAN headernya kita ganti add it's missing, lalu apply, OK. Ether 2
VLAN modenya kita ganti secure. VLAN headernya kita ganti always strip. VLAN ID-nya kita isi 10. Untuk Ether 3, VLAN modenya kita ganti secure. VLAN headernya kita ganti always strip. Untuk VLAN ID-nya 20. Untuk settingan yang kedua telah selesai. Kita lanjutkan lagi dengan pengecekan IP apakah sudah benar atau belum, dan kita cek apakah internetnya sudah terhubung atau belum. Sekian, terima kasih. Setelah semuanya terhubung, lalu kita menyeting kabel modem ini diarahkan ke Ether 1 mikrotik 1. Terus kabel ini kita arahkan ke Ether 2 mikrotik 1. Kita hubungkan ke Ether 1 mikrotik 2. Untuk mengecas VLAN 1, kita hubungkan kabel ini ke Ether 2. Lalu kita hubungkan ke laptop. Kita cek untuk VLAN 1, saya menggunakan kelas B. Kita cek IP-nya ya. Ternyata IP-nya sudah benar ya. Kita cek untuk internetnya bisa atau tidak. Dan ternyata untuk internetnya sudah bisa ya. Untuk mengecek VLAN 2, kita hubungkan kabelan ke Ether 3. Lalu kita sambungkan ke laptop. Kita lanjutkan untuk VLAN yang kedua. Kita cek IP-nya. VLAN yang kedua saya menggunakan kelas A. Dan ternyata sudah benar ya. Kita cek untuk internetnya. Dan ternyata untuk internetnya sudah bisa ya. Ternyata untuk VLAN 1 dan 2 sudah bisa ya. Selesai sudah, praktek langsung konfigurasi VLAN dan hotspot. Thank you for watching until the end. I hope what I say is useful for you. Terima kasih sudah melihat video kita sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Apabila ada salah kata atau berbuat tidak kami sadari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.